Bab 045, Diner. Seorang gadis mengenakan gaun alain mode berbahan satin dengan warna nude yang membalut tubuh kecilnya tampak anggun. Namun sayang, Veronica tidak pandai menggunakan high heels, ia merasa kesulitan saat berjalan. Kenapa sulit sekali berjalan dengan menggunakan sepatu ini? Sial, makinya kesal. Benar saja, karena kesulitan membuat kakinya tergelincir begitu melewati jalan undakan kecil hingga tubuhnya nyaris roboh. Beruntung ada seseorang yang dengan sigap menangkap tubuhnya. Alunan musik klasik mengiringi pandangannya melihat sepasang mata yang terus mengarah padanya. Tangan kekar itu menahan pinggangnya dengan kening mengerut. Mungkinkah orang itu keberatan menopang tubuh Veronica? Maaf. Veronica segera membenarkan posisinya dibantu oleh orang itu. Hati-hati, kamu bisa terluka, katanya. Mas Adam udah nunggu dari tadi atau baru datang? Tanya Veronica. Ini benar-benar kebetulan atau bagaimana? Kenapa saat dia hampir jatuh, Adam muncul dan menolongnya? Baru saja, sebaiknya kita langsung ke tempat pertemuan keluarga saja. Maaf karena harus memindahkan lokasi jadi di hotel ini. Adam berkata dingin, tapi apa yang Vero harapkan? Apakah dia berhadap Adam akan mengatakan bahwa dia cantik hari ini? Oh tidak, itu sangat berlebihan. Iya, gak apa-apa kok. Vero hanya tersenyum tipis. Adam berjalan diikuti Vero yang mengekor di belakangnya. Perasaan Vero saat itu sedikit gugup, meski dia merasa lega karena tatapan dingin Adam masih lebih baik dibandingkan tatapan penuh kekecewaan yang Adam tunjukkan waktu itu. Adam mengajak Vero menuju ke ruangan khusus VVIP yang dipesan olehnya untuk pertemuan mereka. Mengejutkan, padahal tadi Veronica kira akan ada orang tua Adam dan juga orang tuanya. Tapi ini, kemana mereka semua? Mas Adam? Kemana orang tua Mas Adam dan orang tuaku? Adam menarik kursi untuk Vero. Silakan duduk dulu. Vero pun duduk, disusul Adam kemudian. Hanya kita berdua, secara kebetulan mereka tidak dapat datang. Urusan apa saya juga kurang paham, tapi katanya penting. Oh, rupanya begitu. Vero agak heran, padahal tadi mamanya bilang bahwa mereka berdua akan datang. Semoga saja mereka memang ada keperluan penting. Ya, pasti begitu. Untuk apa juga orang tua mereka menyusun rencana demi membuat mereka berdua saling berbicara. Toh semua tidak akan ada yang berubah. Adam sudah menolaknya, Adam sudah membatalkan pertunangan. Permisi, silakan ini buku menunya. Untuk yang spesial hari ini adalah red wine yang disajikan khusus untuk pasangan. Kami akan memberikannya free hanya dengan berfoto berdua untuk kemudian fotonya dipajang di hotel kami. Sekedar informasi, free wine hanya diberikan untuk pelanggan khusus yang memesan meja VVIP. Vero tercengang. Bagaimana bisa restoran itu memberikan wine secara gratis? Padahal sudah jelas harga wine tidaklah murah. Kami bukan pasangan, tapi saya tetap ingin wine. Berikan kami red wine yang spesial, kata Adam. Oh, baiklah, Tuan. Kalau begitu silakan dipilih untuk menu appetizer dan dessertnya. Untuk main course kami menyediakan tenderloin steak atau mungkin hidangan dengan tuna dan chicken juga ada. Apa Tuan dan Nona mau diberikan menu khusus beberapa yang spesial di sini, biar kami yang pilihkan juga bisa. Adam sedang melihat-lihat daftar menu sedangkan Vero hanya diam. Vero sedikit tersenyum canggung. Ya, Adam benar, mereka bukan pasangan. Lagi pula itu sangat norak jika difoto dan dipajang, batinnya. Saya ingin grilled chicken mushroom with aubergine puri. Baik, untuk Nona. Adam menatap Vero yang tampak membisu sejak tadi. Kamu mau pesan apa, Vero? Tanya Adam. Vero mendadak kehilangan suaranya. Dia refleks menggaruk kepala yang tidak gatal pertanda bingung. Mau disamakan saja, tawar Adam. Ya, boleh, jawab Vero. Itu lebih baik karena kalau ditunggu mungkin membutuhkan waktu lama untuk Vero memutuskan ingin memesan apa. Entahlah, kenapa Vero sangat gugup di dekat Adam. Astaga dia lupa, pasti karena dia memiliki perasaan khusus pada pria cool di hadapnya itu. Baik, tolong samakan saja ya. Jangan lupa red wine-nya. Baik kalau begitu, Tuan dan Nona, silakan ditunggu. Kami akan segera memberikan menu appetizer khusus untuk pembuka hidangan utama. Ya, terima kasih. Ellen mondar-mandir di dalam kamar angkasa. Ya,
kamar angkasa sebelum menikah dengannya. Mereka berdua memutuskan untuk menginap. Walaupun jujur saja, Ellen sangat kesal, apalagi Feby ikut menginap. Itu semua sebab mama mertuanya yang malah menyarankan agar Feby tidak pulang dikarenakan kebetulan yang terkutuk. Hujan turun sangat deras seolah mendukung keberadaan mantan pacar suaminya itu. Asa kok belum masuk juga sih? Dia ngapain? Jangan-jangan mama ngajak Asa supaya selingkuh sama si Feby itu. Ellen mendadak kepikiran sejauh itu. Astaga, nggak mungkin. Lo jangan mikir yang aneh-aneh, deh, Len. Di depan kamar tamu, Angkasa ditahan oleh Feby. Terpaksa Angkasa mengikuti permintaan Feby yang katanya ingin berbicara penting padanya. Keinginan Feby itu diturutinya hanya demi menutup mulut wanita yang tak pernah menyerah mengejarnya. Padahal sudah jelas, hubungan mereka sudah berakhir sejak lama. Bahkan di hadapan orang lain, Angkasa tidak pernah mengakui Feby sebagai mantan kekasihnya. Apa yang kamu inginkan? Hentikan segala macam cara yang kamu lakukan untuk mengejarku, Feby. Asa, kenapa kamu jadi kasar begini, sih? Apa wanita itu yang membuat kamu begini? Wanita itu tidak percaya Angkasa membentaknya barusan. Ah, pantas saja, dia sudah kelihatan tidak terpelajar, kurang attitude dan juga tidak pantas jadi istri kamu. Pekiknya belum selesai berbicara. Buka matamu, Asa, aku tahu kamu menikahinya karena terpaksa, kan? Wanita itu menyelipkan helai rambutnya ke belakang telinga, lantas mendekati telinga Angkasa dengan tatapan menantang. Rahasiamu ada padaku, sayang. Di detik itu Angkasa menggeram tertahan. Ia mendorong Feby dengan marah. Hentikan. Tidak bisa, Angkasa, kamu harus membuatku berpikir bahwa menghentikan ini semua dapat memberi keuntungan untukku. Feby tertawa licik. Apa yang kamu inginkan? Katakan, jangan berbelit-belit. Angkasa, sudah kukatakan bahwa aku mencintaimu. Feby menatap Angkasa dengan sendu. Sangat-sangat mencintaimu dan tidak terima jika kedekatan kita berakhir hanya karena, potongnya untuk mengambil napas. Alasan kamu ingin bertanggung jawab atas apa yang bukan seharusnya menjadi tanggunganmu. Harus berapa kali juga aku katakan bahwa aku tidak bisa lagi, Feby. Rasa kesal luar biasa dirasakan Angkasa berpadu emosi yang membuat gigi-giginya menggemeretak. Jangan membuat ini jadi berbelit-belit. Semuanya sudah selesai dan kita tidak punya hubungan apa-apa. Namun itu hanya membuat Feby menatapnya dengan mencibir. Kita akhiri dengan baik, dan kumohon kamu bisa mulai lembaran baru. Feby menggeleng, itu tidak berarti apa-apa baginya. Semua perkataan Angkasa tidak lagi berhasil membujuknya. Karena asal kamu tahu, sampai kapanpun aku tidak bisa mencintaimu. Feby terkekeh. Kenapa kamu jadi begini? Katakan kamu tidak mencintai gadis itu kan? Angkasa, kamu hanya mempermainkan janji suci pernikahan. Diam. Angkasa mencengkeram kuat rahang Feby karena sudah tidak tahan. Kenapa? Jadi benar karena dia kan? Angkasa, kamu sangat lucu. Feby tertawa. Waktu itu kamu mengakhiri kedekatan kita dengan alasan kamu tidak ingin memikirkan hubungan pernikahan dan semacamnya. Kemudian dia sadar semua perkataan Angkasa itu hanyalah isapan jempol semata. Kamu juga tidak tertarik berkomitmen, jatuh cinta, apakah itu omong kosongmu? Jawab aku. Angkasa diam, bukan sebab dia merasa tersudutkan tapi dia hanya merasa tidak tahu bagaimana caranya menghentikan Feby yang menggila. Seharusnya aku selesaikan ini lebih awal, Angkasa. Aku harus singkirkan wanita itu dari sisimu. Dia sudah membuat kamu berubah. Tutup mulutmu, Feby. Hentikan semua omong kosongmu itu sekarang juga. Aku mencintai Elena, jadi stop membahas hal yang sudah menjadi masa lalu kau dengar. Lucu. Sangat lucu Angkasa. Aku tidak percaya ocehan busukmu itu. Cinta. Kamu kira aku tidak mengenalmu dengan baik. Brengsek. Kamu membuat aku muak, Feby. Namun bukannya berhenti, Feby malah mendekati Angkasa dan memeluknya secara paksa. Aku yang paling mencintaimu, Asa, bukan wanita jelek itu. Lihatlah, aku lebih dalam segala hal dibandingkan dia, wanita yang bahkan tidak tahu caranya memuaskanmu, iya, kan? Tangan Angkasa mengepal, mata pria itu berkilat marah dan emosi yang memuncak di ubun-ubun. Angkasa menatap Feby dengan tatapan jijik.
Seandainya hanya kamu wanita yang tersisa di muka bumi ini, pun, aku tidak akan pernah menatapmu sama sekali, Feby. Hal itu amat melukai harga diri Feby. Kamu yang sampah, kamu yang buruk, bukan Elena. Tegasnya belum selesai. Hentikan semua tindakan yang tidak berguna ini. Angkasa masih merasa itu belum cukup untuk dikatakan pada Feby. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa menerimamu. Tegasnya terakhir kali. Angkasa melengos setelah melepas paksa pelukan Feby. Ia pergi begitu saja meninggalkan Feby yang masih mematung di tempatnya berdiri. Jadi begitu, Asa, baiklah. Kukira ini merupakan keputusanmu. Feby mengusap air matanya. Dalam permainan ini, hanya ada kemenangan untukku. Kata-kata itu menggambarkan ia yang sakit hati. Jika kamu tidak bisa bersamaku, itu tandanya, kamu juga tidak akan bisa bahagia bersama wanita itu, gumamnya lalu menyeringai. Ingat, aku punya rahasia yang jika kubongkar maka kamu akan selesai dengannya saat itu juga. Bab 046, Wine pembawa pelukan hangat. Vero hanya sibuk dengan sendok dan garpu di tangannya. Aneh, padahal biasanya Vero sangat pandai memotong ayam panggang. Entah itu saat ia makan di rumah, atau ketika makan di restoran. Baru kali ini, Vero merasa sangat bodoh dan norak. Tangannya gemetar, belum lagi berkeringat sehingga membuat garpu menjadi licin saat mengenai telapak tangannya. Situasi itu berlangsung cukup lama, sekitar 10 menit di saat Adam sudah mulai memakan bistik ayam panggang pesanannya. Adam memerhatikan Vero yang hanya sibuk memotong tapi ayam itu tidak juga terbagi menjadi beberapa bagian. Hanya tercuil sedikit demi sedikit. Coba berikan pada saya ayamnya. Adam berkata santai. Ini, tapi. Tidak apa-apa, saya hanya bantu memotong. Vero malu-malu sekaligus kesal dengan kebodohannya. Apa harus sampai butuh bantuan? Ingat Vero, itu hanyalah ayam. Adam mulai memotong bistik tadi menjadi beberapa bagian. Sedangkan Vero malah menatap orang yang sedang memotong ayam miliknya. Sungguh tampan. Kenapa Adam menjadi bertambah tampan setiap detiknya? Suara hati Veronica meronta-ronta. Saking fokusnya memperhatikan Adam, sampai-sampai Vero tidak sadar bahwa Adam telah selesai memotong ayamnya dan meletakkan piringnya tepat di hadapannya. Silakan kamu makan, Adam berkata sangat sopan. Vero masih terbawa suasana dengan euforia pemandangan indah menurutnya, yaitu wajah Adam. Veronica, Adam mengibas telapak tangannya di hadapan wajah Vero yang sedang termenung. Astaga, maaf, Mas Adam. Vero terkesiap, ia segera fokus ke piring di atas meja. Bodoh lo Veronica, makinya dalam hati. Makanlah, kamu harus banyak makan, Vero. Itu seperti perhatian yang ditujukan untuknya. Vero tidak bisa kalau tidak tersenyum secara alamiah. Iya, Mas. Makasih ya udah bantu potongin ayamnya. Ya, Adam kembali menikmati makanannya. Keduanya hanya sibuk dengan makanan masing-masing. Belum ada percakapan berarti yang mengarah ke persoalan penipuan yang dilakukan oleh Veronica terhadap Adam. Disitulah Veronica mulai berpikir, apa mungkin seharusnya dia yang memulainya. Berhubung dia sudah menghabiskan makanannya. Ia bersiap untuk membuka obrolan ke arah sana. Mas, maaf memotong, silakan diminum wine-nya, Veronica. Vero tercengir kemudian mengangkat segelas wine yang ada di depannya. Cheer. Cheer. Veronica meneguk seluruh wine yang ada di gelas itu. Astaga ini sangat pahit. Sedangkan Adam meminumnya hanya sedikit. Ada apa? Tidak. Dia lupa pasti Adam tidak mengira bahwa dia pertama kali meminum minuman seperti itu. Bodohnya lagi dia menghabiskan wine tadi sampai habis. Kamu penggemar wine rupanya. Adam tersenyum melihat gelas kosong milik Veronica. Adam tidak tahu saja, sekarang Veronica mulai merasakan lidahnya tidak karuan. Rasa pahit yang cukup kuat membuatnya ingin muntah. Mau tambah lagi? Tawar Adam. Tidak, Vero menggeleng sangat semangat. Terima kasih. Pertama dan terakhir, batin Vero bersumpah. Baiklah, sebenarnya tujuan saya mengajak kamu makan malam untuk membahas tentang kejadian yang lalu. Adam menjeda ucapannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu masih mengganggu pikiranmu, Vero?
Vero mulai merasakan kepalanya pusing, tapi dia masih dapat mendengar dan melihat jelas Adam yang berbicara padanya. Itu, ya, jujur masih, Mas Adam, jawab Veronica. Anehnya kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Veronica seolah dia mengatakan kejujuran dan tidak dapat berbohong. Oh rupanya masih, jadi kenapa itu masih mengganggu pikiranmu, Vero? Tanya Adam ingin tahu. Mas Adam, Vero menggerakkan kepalanya sambil sesekali memejamkan mata. Ah, kenapa kepalaku sangat sakit, iya. Kamu baik-baik saja. Tidak, maksud saya, iya, baik kok. Vero segera membenarkan posisi duduknya. Gak apa-apa mas, I'm okay. Sure. Ya, kita lanjutkan obrolan kita. Vero tersenyum samar. Ya, saya bertanya apa yang membuat kamu masih merasa terganggu. Semuanya sudah selesai, kamu juga tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya membatalkan acara pertunangan itu, kan? Mendadak pandangan Veronica mulai menggelap. Mas Adam, tahukah kamu, aku menyiapkan diri selama 5 jam sebelum datang ke sini, racaunya sambil terkekeh geli. Adam mengernyitkan kening, heran kenapa Vero tiba-tiba tertawa sendiri. Kamu baik-baik saja, Veronica. Ya, karena kamu aku baik, Mas Adam. Kamu pria yang luar biasa, dan aku malah bertindak bodoh. Mas Adam, bisakah waktu diputar? Aku janji, aku yang akan datang menemui kamu. Wajah Veronica pucat pasti tidak berhenti menyesali yang terjadi. Tidak peduli jika kamu tidak menyukaiku. Setidaknya aku tidak menipu pria sebaik kamu. Adam tidak tahu kenapa Vero berbicara seperti itu padanya. Dia sedikit berpikir sebelum akhirnya menyimpulkan setelah melihat gerak-gerik aneh Veronica. Are you drunk, Veronica? Vero malah terbahak-bahak. No, I'm not drunk. But I love you, Mas Adam. Mendengar itu membuat Adam membeku seketika. Apa wanita itu gila? Dia sadar atas apa yang baru saja dia katakan. Apa kamu bilang? Veronica langsung berjalan meski sambil terhuyung-huyung menuju ke arah Adam. Ia menyentuh kerah kemeja Adam sambil menatap matanya. You didn't hear. I love you. Love you very much. Adam bingung, posisinya terkunci oleh Veronica yang nekat duduk di pangkuannya. Lihatlah. Kenapa kamu sangat tampan, Mas Adam? Tidakkah kamu melihat, setiap yang ada pada dirimu tampak sempurna di mataku? Veronica, kamu benar-benar mabuk. Tidak, aku sadar aku hanya bisa berterus terang sekarang. Mungkin setelah pertemuan ini kita tidak akan lagi berjumpa. Maafkan aku, sungguh aku menyesalinya dengan setulus hati. Kamu mau kan memaafkanku? Jangan membenciku. Jangan jijik saat menatapku. Aku bukan penipu yang jahat. Aku hanya bodoh. Sudut bibir Adam terangkat. Entahlah, tapi racauan tidak jelas Veronica malah terdengar sangat lucu baginya. Kamu sudah sangat mabuk, girl. Lihatlah, senyummu sangat manis, Mas. Ah, kapan aku bisa punya suami seperti kamu? Ah, aku tahu. Dalam mimpiku, ini dalam mimpiku. Kamu suamiku kan? Ah, aku mencintai kamu suamiku. Adam kehilangan kendali karena tubuh Veronica terus bergerak di atas kedua pahanya. Vero, bisa kamu kembali ke tempat dudukmu saja? Tidak, kamu tega berkata begitu. Di detik itu juga tatapan Vero malah berkaca-kaca seolah akan menangis sebentar lagi. Kamu pasti sangat benci aku ya? Ada bulir bening yang menggenang di sudut mata Veronica. Kamu pantas membenci tapi aku sedih kalau kamu begitu. Bisakah tidak benci aku? Air mata Veronica akhirnya tumpah. Adam jadi makin tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Vero, saya tidak benci kamu. Sudah, ya, jangan menangis. Tangan Adam terulur menyeka air mata wanita di atas pangkuannya itu. Vero tersenyum. Makasih, ya, Mas Adam sangat baik. Besok kita tidak akan bertemu lagi. Tahu tidak, aku akan pergi ke luar negeri, kuliah di sana, karena tidak sanggup jika di sini aku hanya akan terus mengenangmu, Mas. Ke luar negeri, benar, kah? Ya, benar. Mendadak Adam jadi tidak rela. Ah, ada apa ini? Dia seharusnya tidak punya perasaan semacam itu, kan? Tapi itu lebih baik, kan, Mas? Kamu tidak perlu merasa iba denganku.
Veronica kemudian bangun, dia menegakkan tubuhnya sambil menghapus air matanya. Maaf sudah tidak sopan duduk di pangkuanmu. Aku benar-benar mabuk tadi. Ini aneh, Veronica setengah sadar tapi dia mulai menyesali tindakannya. Veronica berbalik, lantas mengambil tas dengan tatapan sendu menatap Adam untuk terakhir kali. Mas Adam, aku pamit, ya. Adam berdiri dia menarik tangan Veronica hingga dada mereka saling beradu. Vero menubruk dada Adam sambil terkejut. Ah, maaf. Tetaplah begini. Adam memeluk Veronica. Dia tahu gadis itu ingin menangis lebih kuat. Menangislah, tidak apa. Veronica pun makin tak kuasa menahan air matanya. Maaf mas. Itu benar-benar pelukan hangat seorang Adam untuk Veronica. Apakah setelah ini mereka benar-benar akan saling tidak mengenal satu sama lain? Nyatanya Vero tidak membual dengan rencananya yang ingin pergi ke luar negeri. Dia sangat sesak karena terus memikirkan Adam. Dia baru akan merencanakan, mungkin bulan depan, atau 6 bulan lagi, atau setahun lagi dia akan ke luar negeri. Ya, begitulah yang ada di pikirannya. Kamu sangat berlebihan Veronica. Kamu juga ceroboh, kamu seharusnya tidak menyatakan cinta lebih dulu. Kamu wanita. Adam hanya bisa menghela napas panjang sembari mengeratkan pelukannya. Bab 047, Tubuh yang Gemetar. Ellen membaringkan tubuhnya ke atas ranjang dengan kasur yang empuk berukuran cukup besar. Dia tersenyum sambil mengusap kain spray yang lembut berwarna hitam, ciri khas warna kesukaan seorang laki-laki. Kamar yang simpel, seperti pertama kali dia bertemu angkasa, tidak banyak berkata-kata, penampilan yang selalu tampan apapun yang dikenakannya selalu cocok dengan tubuhnya. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Sabrina bangun dan terkejut melihat angkasa muncul kelihatan sedikit berantakan. Ellen ingat betul, suaminya masih mengenakan jas berwarna hitam tadi, tapi sekarang jas itu ditenteng dengan beberapa kancing kemeja yang terbuka. Rambut angkasa yang tertata rapi pun tampak acak-acakan, hal itu membuatnya sedikit bertanya dalam hati. Asa kenapa? Ya, apa dia dapat masalah? Asa kamu kenapa? Ellen berjalan menghampiri suaminya yang hanya berdiri di ambang pintu. Kenapa kamu berantakan gini? Kamu habis dari mana? Bukannya tadi cuma mau ngobrol sebentar sama papa? Suami Ellen itu tidak menjawab satupun pertanyaan Ellen. Dia hanya terus menatap sepasang manik mata Hazel milik Ellen dengan wajah yang memucat. Ellen menyentuh pipi angkasa, memang pucat dan terasa dingin. Kamu kok dingin banget, sayang. Telapak tangan Ellen turun menyentuh bahu suaminya, apa ini? Kamu kok gemetaran gini? Ellen, angkasa sontak langsung memeluk istrinya dengan sangat erat. Tubuh yang gemetar itu seolah membutuhkan kehangatan dan juga ketenangan. Ellen tidak mengerti sebenarnya apa yang sudah terjadi pada angkasa. Baby, aku sangat takut. Ellen makin bingung. Takut apa? Kamu kenapa? Apa mama mengatakan sesuatu tentangku dan kamu sedih? Asa, tolong lihat aku. Angkasa mengangkat wajahnya menatap Ellen seperti yang diinginkan wanita itu. Kalau tentang itu kamu nggak perlu sedih. Aku udah biasa dan berusaha untuk nggak memasukkan dalam hati setiap perkataan miring mama kamu, sayang, ucapnya lemah sembari mengelus sebelah pipi suaminya. Jadi kamu jangan sedih. Namun angkasa justru makin tampak sedih. Air mata turun membasahi pipi pria yang dikira tegar dan jantan oleh Ellen selama ini. Asa, kamu kok malah tambah nangis sih? Tanyanya lalu sibuk menghapus air mata angkasa yang seolah makin membasahi pipi suaminya itu tanpa henti. Jangan nangis, ingat kamu itu laki-laki, masa nangis sih? Angkasa tidak asing dengan perkataan itu. Rasa-rasanya dia pernah mendengar seorang gadis menatapnya sambil berusaha membuatnya tenang saat dia menangis karena kehilangan sesuatu yang remeh sewaktu kecil. Sorot mata Ellen pun sama seperti sorot mata gadis itu. Si gadis kucir kuda, si gadis cerdas dengan segudang pesona. Ellen, aku takut kehilangan kamu, baby. Mata Ellen berkilat melihat tatapan angkasa yang diliputi kesedihan seolah ada luka yang amat mendalam dari tatapannya. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong gini, Asa? Angkasa memeluk Ellen lagi, tapi kemudian dia segera menyadari bahwa bukan gadis itu yang sekarang sedang dipeluknya. Kamu Helena, aku tidak akan lupa itu. Asa,
kamu jangan bikin aku takut. Ellen mulai ngeri merasakan tubuh suaminya yang makin gemetaran. Kamu beneran gemetaran gini, kamu. Aku akan menjaga kamu, sampai kapanpun, aku nggak akan pernah biarkan kamu sendirian, Helena. Ellen melepaskan pelukan angkasa dan terkejut begitu menyentuh kening suaminya. Astaga, kamu demam, sayang. Perasaan cemas membuat Ellen segera memapah tubuh angkasa untuk dibaringkan ke atas ranjang. Angkasa benar-benar lemah dan sangat pucat. Dia heran sebenarnya kenapa suaminya bisa sampai seperti itu. Padahal tadi keadaan angkasa jelas baik-baik saja. Kamu beneran demam? Aku harus bilang papa supaya panggil dokter. Namun angkasa menahan Ellen pergi. Dia menggenggam tangan Ellen sambil tersenyum meski dengan peluh yang memenuhi wajahnya. Jangan, kamu di sini aja, baby. Ellen mengelap peluh yang membasahi wajah angkasa dengan tisu yang ada di atas meja. Dia panik, tapi angkasa seolah memintanya untuk tetap tenang. Aku gak apa-apa kok, mungkin tadi aku salah makan aja. Salah makan? Astaga, Asa, kalau gitu cuma dokter yang bisa nanganin kamu. Enggak, aku akan sembuh segera, asal kamu tetap di sini, baby. Ellen menarik napas panjang sebelum akhirnya naik ke atas ranjang lalu berbaring di samping angkasa. Kamu bikin aku takut. Kenapa sih kamu sampai begini? Tanya Ellen sambil memeluk suaminya. Aku lupa kasih tahu kamu, aku punya panik attack. Panik attack? Iya, tadi aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena kaget dengan sikap mama yang belum juga berubah. Panik attack aku kambuh, kata angkasa. Soal panik attack memang benar, semenjak kejadian yang membuatnya trauma, angkasa sering mengalami gangguan psikologis berupa panik attack dan juga OCD cukup kronis. Beruntung sekarang gangguan itu mulai berkurang. Namun soal panik attack yang muncul karena mamanya itu salah. Sebab angkasa mulai merasa gemetar tak karuan justru saat teringat kejadian di masa lalu. Tentang gadis bernama Pelita. Ya ampun, Asa, kok aku yang dibully? Tapi kamu yang panik gini sih. Kamu harus berubah jadi orang yang cuek. Kamu harus banyak menghibur diri kamu sendiri, sayang. Angkasa tertawa pelan, padahal tubuhnya lemas, tapi mendengar ucapan Ellen membuatnya terhibur. Kamu benar, aku terlalu pemikir. Ya, kita hidup emang harus berpikir. Tapi jangan juga terlalu memikirkan. Ingat, Asa, kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, ataupun ekspektasi kita sendiri. Perkataan Ellen begitu menohok. Angkasa mulai berpikir akan kata-kata istrinya itu. Kamu tahu cara menghilangkan perasaan bersalah. Ellen memiringkan tubuhnya sambil mengusap kening angkasa. Rupanya demamnya sudah mereda. Syukurlah, batinnya. Perasaan bersalah. Sahut Ellen menanggapi pertanyaan angkasa. Ya, apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan perasaan bersalah yang amat menyiksa? Caranya, ya, meminta maaf pada orang yang telah membuat kita merasa bersalah. Ah, maksud aku, kamu punya salah nih, misalkan sama aku gitu. Ya, kamu minta maaf sama aku langsung. Udah, selesai. Masalah aku mau maafin kamu itu bukan urusan kamu. Yang penting kamu udah minta maaf. Itu aja, sih, kalau menurutku. Yang dikatakan Ellen tidak salah. Itu benar. Cara paling tepat menghilangkan perasaan bersalah adalah meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Namun masalahnya terletak seberapa besar kesalahan itu diperbuat oleh si pembuat kesalahan itu sendiri. Kamu benar, baby, kamu benar. Ellen tersenyum. Dia sedikit lega karena demam angkasa sudah mereda. Mungkin begitulah demam yang disebabkan panik attack tadi, pikirnya. Kamu udah merasa lebih tenang, sekarang. Angkasa mengangguk kemudian memeluk Ellen erat sambil mengecup puncak kepalanya. Udah, ini semua berkat kamu, makasih, baby. Bab 048, Tell Me What Happened. Veronica menyipitkan matanya perlahan. Ia terusik dengan cahaya yang menyelinap masuk dari celah jendela. Aroma wangi lavender dari uap yang keluar melalui alat diffuser aroma terapi terasa menenangkan. Ia sampai ingin memejamkan matanya kembali saking mengantuknya. Tak lama kemudian dia menyentuh sesuatu yang agak sedikit padat, lembut kalau dielus, tapi juga keras sewaktu ia mengetuk-ngetuknya sedikit. What's this? Why does it feel like a man's muscle? Kamu memang sedang menyentuh otot pria, Veronica.
Oh, pantas saja. Ini otot siapa? Iya. Apa otot pria Korea yang suka masuk ke dalam mimpi gue? Iya. Rachel Veronica masih memejamkan mata sambil tersenyum-senyum sendiri. Bukan. Bukalah matamu kalau ingin tahu. Seketika Veronica membuka matanya lebar-lebar begitu dia sadar dia tidak sedang bermimpi. Otot yang disentuhnya terasa amat nyata, mana mungkin ini mimpi, kan? Begitu matanya terbuka, dia terkejut melihat siapa yang tengah berbaring di sampingnya. Astaga, Mas Adam. Mas ngapain di sini? Mas Adam astaga. Nggak mungkin anjir. Veronica benar-benar kehilangan kendali atas ucapan dan juga sikapnya. Dia syok berat apalagi ditambah sewaktu mendapati dirinya hanya tidur dengan menggunakan dalaman saja bersama Adam yang juga hanya mengenakan celana panjang tidur. Mas Adam nggak mungkin kan? Adam hanya memasang raut datar. Maksud kamu apa? Loh, kenapa jadi Mas yang tanya ke aku sih? Kan aku nggak tahu kenapa bisa kita ada di sini. Veronica sangat panik sampai gemetaran sendiri. Coba kamu ingat lagi, apa yang terjadi semalam, kata Adam. Veronica pun mencoba menenangkan dirinya, berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa jika sekarang keadaannya sangat berantakan. Ingatannya pun perlahan muncul. Dia ingat dia merasa pusing setelah meneguk wine di gelasnya hingga habis. Persis yang terjadi setelahnya, Vero juga ingat dia bergerak maju duduk ke pangkuan Adam sambil berlaku genit. Oh my shit. Tidak sampai di situ, Veronica juga baru ingat dia yang memaksa Adam untuk menyewa kamar hotel. No, aku yang... Adam mengangguk. Kamu yang meminta saya ke sini. Kamu yang memaksa, bahkan kamu muntah di pakaian saya, ingat. Ah, Vero kehilangan ingatan tentang itu. Benar, dia ingat sekarang. Dia memang muntah tepat di pakaian Adam semalam. Ya Tuhan, ampuni hamba. Veronica ingin menangis tapi air matanya tidak kunjung keluar. Pagi ini baru saja pakaian saya dan kamu datang setelah dibersihkan. Silakan kamu mandi, setelah itu pakai kembali pakaian kamu. Adam berkata seolah tidak ada yang terjadi setelah itu. Namun itu mustahil. Tapi mana mungkin Adam melakukan sesuatu yang buruk padanya, kan? Batin Veronica tak berhenti menerka-nerka. Lo yang brengsek Veronica. Adam tersenyum sambil mengenakan jubah mandinya. Dia merasa tingkah laku Veronica lucu. Tidak terbayang apa yang sedang bersarang di balik pikiran remaja labil itu. Tidakkah dia berhati-hati sebelum berpikir mengajak pria dewasa sepertinya ke kamar hotel? Kalau kamu masih mau berpikir dulu, ya sudah, saya akan mandi lebih dulu. Semudah itu Adam pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Veronica masih gemetaran dengan pikiran-pikiran yang tak pernah habis. Juga pertanyaan yang tidak tahu apa jawabannya. Apa yang dia lakukan bersama Adam semalam? Apa dia menggoda Adam lebih jauh lagi? Apa dia juga yang membuat Adam tidur di sebelahnya? Apa dia separah itu? Veronica nyaris gila. Lo goblok banget sih Vero. Adam terkekeh dari dalam kamar mandi kedap suara sambil membiarkan air shower mengguyur tubuhnya. Dia terus-menerus menggelengkan kepala, ingin menjelaskan pada Veronica tapi dia menundanya. Sengaja, menurutnya ekspresi panik Veronica sangat menarik. Menggemaskan. Tak lama kemudian Adam keluar dari kamar mandi. Dia melihat Veronica sedang meringkuk dalam keadaan acak-acakan. Dia menahan senyum, sebisa mungkin tidak tertawa lepas di depan gadis yang tampak putus asa. Veronica, silakan kalau kamu mau mandi. Sepertinya kamu wajib membersihkan diri. Wajib. Veronica melotot menatap Adam. Pria itu langsung berbalik membelakangi Veronica. Jujur ia ingin tertawa sekencangnya. Masuklah, sebentar lagi kita harus sarapan. Veronica benar-benar frustrasi dengan setiap apa yang dikatakan Adam. Kenapa sangat ambigu dan membuatnya makin bertanya-tanya. Kebodohan apa lagi yang diperbuatnya semalam? Akhirnya dibanding terus menggila sendirian, Veronica pun memutuskan untuk membersihkan tubuhnya. Kedua bahu Adam bergetar setelah melihat Veronica masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian dia berbalik sambil menutup mulutnya. Ya Tuhan, sudah lama aku tidak merasa gelis seperti ini. Lucu sekali, sangat lucu. Laundry. Ya, sebentar. Adam keluar mengambil laundry miliknya dan juga Veronica.
Tak lupa dia juga menelepon pihak hotel untuk menyiapkan sarapan. Veronica, saya akan keluar sebentar. Kamu ganti baju dengan bajumu semalam ya. Saya letakkan di atas ranjang. Veronica menggeram kesal dari dalam kamar mandi. Adam pun tertawa lagi. Ya Tuhan, apakah aku berdosa setelah mengerjai anak kecil seperti itu? Veronica bergegas memakai pakaian begitu selesai mandi. Dia sudah lemas karena terus menangis sepanjang di kamar mandi tadi. Sekarang matanya sudah bengkak, hidungnya merah, dia bahkan tidak sanggup untuk mengeringkan rambut hingga akhirnya terduduk di tepi ranjang sambil melamun. Adam masuk kembali ke kamar, melihat Veronica tampak menekuk wajah sambil tertunduk pasrah. Ah, dia pasti masih takut jika semalam benar terjadi sesuatu yang salah. Haruskah dia menyerah dan berkata jujur pada Veronica? Padahal rencana Adam dia baru akan memberitahu Veronica setelah puas melihat raut Veronica yang menggemaskan. Kenapa kamu tidak mengeringkan rambut? Tanya Adam. Veronica menggeleng, dia hanya kembali mengeringkan rambutnya dengan handuk saja. Adam mengambil hair dryer yang ada di laci, kemudian menyalakannya. Veronica masih membeku di posisinya. Adam mengarahkan pengering rambut itu pada kepala Veronica sontak membuat si empunya terkejut. Mas Adam ngapain? Mengeringkan rambut kamu. Adam menjawabnya dengan raut datar, benar-benar membuat Veronica penasaran. Apa ada pria sesantai itu setelah tidur bersama wanita? Astaga, dia belum mengenal Adam, apa begini kelakuan pria itu sebenarnya? Mas Adam, hentikan, biar aku sendiri saja. Veronica mengambil alih hair dryer dari tangan Adam kemudian mulai mengeringkan rambutnya sendiri. Adam berjalan ke arah pintu. Rupanya pelayan hotel datang membawakan sarapan. Tang Yu. Adam mendorong meja yang di atasnya sudah tersaji berbagai jenis makanan khusus breakfast. Veronica, sebelum mengantar kamu pulang, kita sarapan dulu. Namun bagaimana bisa Veronica sarapan dengan tenang, bersikap seolah tidak pernah terjadi hal apapun padanya dan Adam. Dia bukan Adam yang bisa bersikap seolah keberadaan keduanya di kamar hotel adalah hal lumrah. Senakal-nakalnya Veronica, dia masih menjunjung tinggi kehormatannya sendiri. Apa yang harus dia katakan jika orang tuanya mengetahui semua yang telah terjadi padanya? Dia bisa gila. Vero, silakan dimakan. Adam sekali lagi hanya berbicara sangat santai. Mas Adam, sebenarnya apa yang terjadi semalam? Tanya Veronica karena tidak tahan, dia benar-benar ingin tahu semuanya. Apapun itu, bagaimanapun yang terjadi dia hanya bisa pasrah. Ya, nanti saya akan ceritakan, tapi kamu makan dulu. Apa setelah makan, Mas akan ceritakan semuanya, benar, begitu? Tentu. Adam hanya mengangguk satu kali sambil menyeruput kopi americano favoritnya. Semoga saja Adam berterus terang tentang semuanya. Veronica akhirnya mengambil segelas orange juice dan meminumnya. Veronica. Ya. Apa kamu menangis di kamar mandi? Tanya Adam. Seketika tubuh Veronica meremang. Dia malu mengakui bahwa dia memang ketakutan. Şu an fena soğuk. Ben sizin yerinize geldim. Siz sıcak sıcak oturun evinizde.